Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk materi subbab dari bab 3. Subbab selanjutnya setelah model penelitian dan pengembangan adalah mengenai data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data. Data merupakan sebuah pernyataan yang berupa fakta yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan dari suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka maupun kata-kata. Jadi, data yang berupa angka ini biasanya disebut data kuantitatif, sedangkan data yang berupa kata-kata ini biasa disebut data kualitatif. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data ini bisa dibagi menjadi 3. Ada sumber data berupa orang, sumber data berupa tempat, maupun sumber data berupa simbol. Simbol ini maksudnya adalah misalnya datanya berupa kata-kata dalam sebuah novel gitu ya. Nah, maka sumber datanya itu ya novel itu atau buku itu, seperti itu. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti agar memperoleh data. Teknik pengumpulan data itu bisa meliputi satu dengan penggunaan tes atau memberikan tes. Lalu menggunakan angket, jadi dia menyebar angket kepada responden. Lalu menggunakan metode wawancara, jadi peneliti melakukan wawancara kepada responden. Lalu menggunakan metode observasi atau pengamatan. Nah, dan yang terakhir adalah penggunaan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini merupakan suatu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan dokumen. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen itu berarti alat untuk mengumpulkan data. Jadi antara instrumen dan teknik pengumpulan tadi dia saling berkaitan. Misalnya, teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan tes, maka instrumennya bisa berupa tes atau soal. Lalu, misalnya, teknik pengumpulan datanya berupa metode menyebarkan angket. Nah, berarti instrumennya bisa berupa lembar angket. Itu. Lalu misalnya lagi teknik pengumpulan datanya adalah berupa wawancara, melaksanakan wawancara. Berarti instrumennya berupa pedoman wawancara. Selanjutnya, jika teknik pengumpulan datanya berupa melakukan observasi, berarti instrumennya adalah berupa pedoman observasi. Dan yang terakhir, jika teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi, instrumennya bisa berupa pedoman dokumentasi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi antara data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data ini saling berkaitan. Misalnya data kalian adalah nilai post-test dari siswa. Nah, nilai ini kalian dapatkan dari siapa? Dari siswa misalnya. Berarti sumber datanya siswa. Lalu teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan nilai post-test ini apa yang harus kalian laksanakan? Yang harus kalian laksanakan adalah melaksanakan tes. Berarti teknik pengumpulan datanya adalah pelaksanaan tes. Lalu untuk melaksanakan tes ini alatnya pakai apa? Pakai soal tes. Jadi seperti itu. Jadi antara data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data ini saling berkaitan. Lalu contoh lagi, misalnya datanya berupa hasil wawancara dengan guru, nah, seperti itu. Lalu sumber datanya apa? Dari siapa hasil wawancara itu tadi? Dari guru, berarti sumber datanya guru. Lalu teknik pengumpulan datanya seperti apa?
bisa mendapatkan hasil wawancara tadi. Nah, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara. Lalu instrumennya apa? Alatnya apa untuk wawancara? Berupa pedoman wawancara. Seperti itu. Baik, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai data, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data. Nah, materi ini sebenarnya sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, ini hanya mengulas kembali seperti itu. Nah, setelah melihat video ini, seperti biasa, tugas kalian adalah menyusun bab 3 untuk subbab data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data. Tugas maksimal dikumpulkan hari Senin minggu depan secara kolektif melalui PJL. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.